bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kehormatan diri. Di antara yang paling utama dalam hal ini adalah agar bisa menjaga diri, kedua belah pihak berusaha ya memenuhi kebutuhan biologis ya, pasangannya ya. Ini sepertinya kalau kita bicara adalah hal yang tabu, tetapi ternyata Nabi SAW bahasnya serius. Nabi bahasnya serius ya. Terutama di zaman sekarang yang fitnah, yang menggelorakan, membuat syahwat bergelora di mana-mana ya. Bagi kita laki-laki fitnah wanita di mana-mana ya, iklan semuanya isinya perempuan ya. Medsos yang kita lihat perempuan membawa acara perempuan, kemudian aurat mereka terbuka, rata-rata demikian ya, entah pahanya, entah betisnya, entah lebih daripada itu. Oleh karenanya dua-duanya baik laki-laki maupun wanita butuh untuk tersalurkan syahwatnya di tempat yang halal. Makanya Nabi SAW ketika berbicara dengan hal ini, Nabi serius ya. Ketika Nabi berbicara tentang wanita agar jangan pernah menunda melayani suaminya dari sisi kebutuhan biologis. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, fabata ghadban, la'anathal malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan biologis, kemudian istrinya tidak mau, tanpa ada alasan syar'i, tidak sakit, tidak apa-apa, tidak ada alasan ya, tidak mau aja. Fabata ghadban, maka suaminya kemudian tidur dalam kondisi marah. La'anathal malaika, maka malaikat melaknat wanita ini sampai pagi. Ini menunjukkan dosa besar. Dosa besar wanita yang tidak taat kepada suaminya ketika diajak berhubungan. Sampai dalam hadis kata Nabi SAW tentang hal ini, kata Nabi SAW, "Wa in kanat ala tanur," meskipun sang istri sedang membakar roti, ya ketika dia sedang membakar roti terus suaminya ngajak berhubungan, maka dia tinggalkan pembakaran tersebut untuk melayani suaminya. Sampai para ulama bahas, bahkan seandainya rotinya tersebut hangus, mubazir, tidak jadi masalah. Ada masalah yang lebih besar harus dia penuhi, yaitu memenuhi panggilan suaminya. Makanya ibu kalau lagi masak, lagi bakar ikan atau lagi masak sayur kangkung, kemudian suami panggil, sudah. Tinggalin itu semuanya. Tapi matiin dulu kompor, jangan dulu tinggalin. Matiin kompor baru kemudian pergi melayani suaminya. Kapan saja. Ya, kapan saja. Kemudian juga Nabi SAW dalam hadis mengatakan, "Wa in kanat ala qatab," meskipun sang istri sedang berada di qatab. Qatab itu ada yang mengatakan di atas onta. Artinya istrinya sudah siap-siap bersafar atau berpergian naik onta, kemudian suaminya kepingin, maka istrinya harus turun melayani suaminya. Ini ditinjau dari hal ini dianggap serius oleh Nabi SAW sampai wanita menolak tanpa alasan dan suaminya dalam kondisi marah. Kalau suaminya maafkan enggak ada masalah, tapi kalau suaminya marah maka dia dilaknat oleh malaikat. Tidak lain artinya apa di antara tujuan utama pernikahan adalah seorang lelaki bisa menundukkan pandangannya, bisa menyalurkan syahwatnya di tempat yang tepat ya. Dari sini seorang wanita harus bersabar ya. Bersabar dalam melayani kebutuhan biologis suaminya. Kalau dia bisa membantu suaminya menundukkan pandangan, maka alhamdulillah kita zaman sekarang sudah menundukkan pandangan. Tapi ketika seorang lelaki mendapati istrinya perhatian dengan penampilannya, berhias untuk dirinya, kemudian kalau kita tidak ketemu dengan wanita tersebut kecuali dalam kondisi harum, tidak ada tercium darinya bau yang tidak enak, maka ini adalah pahala besar bagi istri. Maka saya sampaikan kepada para akhwat ya, untuk berjuang dalam hal ini ya. Tidak ada masalah kalau punya uang kemudian pergi ke salon, bercantik diri, kemudian memperindah diri, tapi untuk suami tentunya bukan untuk orang lain ya. Untuk suami, kemudian kalau suami datang dia selalu dalam kondisi siap, dalam kondisi harum, kondisi wangi di depan suaminya ya. Maka mudah-mudahan dia mendapatkan pahala yang besar karena membantu suaminya menundukkan pandangan. Tentunya kita bicara tentang suami juga harusnya menundukkan pandangan istri, jangan sampai istrinya mengumbar pandangan, tentunya harus juga memenuhi kebutuhan istri. Dua-duanya saling membutuhkan. Tapi ini adalah poin yang penting. Ya, poin yang penting. Bahkan saya sering sampaikan, kalau laki-laki tahan lapar masih bisa sabar, tapi kalau masalah syahwat ya repot. Dia ingin segera menyalurkan, ternyata istrinya tidak mau, ya repot, mau salurkan kemana? Kalau kenyataannya sekarang kondisi yang hal-hal banyak yang bisa menggerakkan syahwat para lelaki. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, jika seorang laki melihat sesuatu yang menimbulkan syahwatnya, falyarji ila ahli, maka segera dia kembali kepada istrinya. Dia akan mendapati pada istrinya apa yang bisa menolak apa yang dalam dadanya tersebut.
Itu di zaman Nabi SAW yang orang-orang masih mungkin berjilbab. Tapi zaman sekarang lebih parah. Bayangkan seorang laki kerja di kantor. Kemudian di kantor dia ketemu dengan wanita-wanita yang berhias, yang cantik, jelita. Kemudian ngobrol sama dia, ketawa ketiwi ya. Ya nggak ada namanya perempuan kerja di kantor kemudian asal-asalan bangun tidur langsung pergi kantor. Nggak ada. Mau pergi kantor pasti berhias, setengah jam paling tidak di depan cermin 15 menit ya baru kemudian pergi kantor dengan penampilan secantik-cantiknya. Ya, dia pakai jilbab pun dia secantik-cantiknya, apalagi nggak pakai jilbab, kemudian berpakaian dengan yang tidak syar'i, kemudian pergi kantor, kemudian ngobrol dengan suami anti kemudian mungkin tergerak syahwatnya begitu pulang, anti tidak siap. Ini agak masalah ya, agak masalah. Oleh karena ini butuh saling memahami ya, saling memahami dan mungkin saya berharap para wanita lebih paham terhadap laki-laki karena wallahu alam maksudnya kalau wanita mungkin syahwat tidak begitu cepat bergerak tapi laki-laki lebih cepat bergerak syahwatnya, maka wanita berjuang untuk bisa meredam suaminya agar suaminya lebih menundukkan pandangan, tidak melirik kepada wanita yang lain. Dan saya harap juga para suami untuk menundukkan pandangan, jangan suka melihat wanita yang bukan istrinya. Semakin lelaki sering melihat wanita yang bukan istrinya, istrinya jadi hambar. Saya ulangi, ini kaidah. Semakin seorang banyak melihat wanita yang bukan istrinya, berlezat-lezat melihat kecantikan orang lain, istrinya semakin jelek. Meskipun istrinya cantik, jadi hambar. Sehingga kepuasan yang ada dalam dirinya menjadi hilang. Kehidupan rumah tangga menjadi hambar. Beda kalau dia menundukkan pandangan, istrinya paling dia cintai, dia sangat sayang kepada istrinya, karena selama ini dia menundukkan pandangan, Allah berikan kelezatan pada pandangannya ketika melihat istrinya. Semoga kita sama-sama bisa menundukkan pandangannya. Jadi ini poin pertama. Dari sini kita tahu segala perkara yang kita lakukan, antum lakukan atau istri lakukan untuk memenuhi tujuan pertama semuanya berpahala. Makanya saya bilang istri diet misalnya dapat pahala, istri olahraga supaya bisa bugar menyenangkan suami, suami juga olahraga. Sampai kata Ibnu Abbas, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Kata Ibnu Abbas, aku suka untuk berhias untuk istriku sebagaimana suka istriku berhias untukku. Jadi tinggalkan kebiasaan berhias untuk orang lain. Saya ulangi, tinggalkan kebiasaan berhias untuk orang lain. Kita berhias paling utama untuk pasangan kita. Suami kepada istri, istri kepada suami. Jangan sampai seorang wanita mau keluar, masya Allah berhias setengah mati, semprot sana semprot sini, ketemu suaminya nggak ada semprot-semprotan. Kemudian dengan seadanya, dengan bau bawang, dengan bau ompol, dengan sayang kok gimana? Sayang kok dalam kondisi seperti itu ya. Jadi seorang berusaha untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan meraih pahala sebanyak-banyaknya.